Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kebun Melati RT 14 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api diketahui muncul pada Kamis petang langsung membesar dan melumat habis sejumlah rumah semi permanen. Petugas pemadam kebakaran bersama warga mencoba menjinakkan si jago merah. Sekitar 29 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas kesulitan memadamkan api disebabkan sempitnya jalan serta kekurangan air. Ratusan rumah warga hangus terbakar serta menyebabkan ratusan warga harus mengungsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ini sudah menjelang weekend, tentunya sudah banyak rencana, planning yang bisa Anda lakukan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, begitu. Tapi hati-hati, kalau tadi rekan-rekan kita di Kabar Pagi sudah menampilkan beberapa informasi, termasuk juga cuaca, begitu. Nah, kami nanti akan coba menghadirkan ragam informasi lainnya tentunya yang ada di, yang sudah dipersiapkan juga oleh redaksi Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya tidak sendiri, Arif Fadil menyapa Anda dari studio Viva One di Pulau. Saya ada rekan Winnie Carita juga yang sejak kemarin memantau bagaimana jelang eksekusi mati terhadap 9 terpidana mati ya yang sudah masuk ke dalam sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Baik, Winnie sudah siap dengan informasinya. Winnie, sama-sama kita buka kebersamaan kita pagi ini. Anda menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia. Ya, Winnie, perkembangan pada pagi hari ini, Win, kalau kemarin kita sempat juga memutarkan begitu ya, ragam informasi, termasuk juga penjelasan ataupun juga statement yang disampaikan oleh salah satu terpidana mati begitu ya, yang juga kami memperlihatkan juga kepada publik gambar secara eksklusif begitu, detik-detik saat perpisahan ya antara keluarga terpidana mati dengan sang terpidana mati begitu ini. Kalau pagi ini seperti apa yang Anda lihat di sana? Sedikit saya ingin mendapatkan informasi dari Anda. Ya. Pagi ini tidak berbeda tentunya dengan kemarin, Arif Fadil dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia, karena memang sampai saat ini kami ataupun masyarakat seluruh Indonesia juga belum mengetahui kapan sebenarnya eksekusi terhadap 9 terpidana mati ini, dan semakin membuat penasaran Rivi ketika banyak kabar yang simpang siur beredar di sini. Tetapi sekali lagi ini tidak bisa dipastikan dari rencana 11 terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap kedua ini. Memang bisa dipastikan akan ada perubahan jumlah dari 11 mungkin berubah ini menjadi 9 karena satu terpidana yaitu Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina yang saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mary Jane kemarin, dan juga ada satu warga negara Brazil tentunya yang mengalami gangguan psikologis begitu sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi. Dan ada kabar juga yang masih simpang siur ketika memang ke-9 terpidana mati ini ada 4 orang yang sudah masuk ke sel isolasi, 5 orangnya masih belum masuk ke sel isolasi. Ini sekali lagi ya belum bisa dipastikan, ini hanya kabar-kabar yang berada ataupun kabar-kabar yang kami dengar dari lingkungan wartawan di Dermaga Wijayapura Cilacap ini. 4 orang tersebut yang memang sudah masuk di dalam sel isolasi yaitu 2 balinan, Miyuren Sukumaran dan juga Andrew Chine, serta 2 lagi yaitu Rahim. Kalau kita tahu warga negara Cordova yang dari LP Madiun kemarin dipindahkan bersama 2 balinan, dan juga Mustafa, terpidana narkoba yang kemarin kita juga mendapatkan gambar eksklusifnya pada saat pemindahan dari BNN menuju ke Nusa Kambangan. Nanti kami akan lebih jauh memberikan informasi sekaligus bagaimana eskalasi peningkatan pengamanan di sini yang terjadi cukup meningkat begitu
Arif Fadil sejak kemarin dan sampai hari ini. Sekali lagi belum bisa dipastikan kapan rencana eksekusi. Mungkin akan sama begitu ya dengan eksekusi tahap pertama ketika Jaksa Agung HM Prasetyo menggelar konferensi pers terlebih dahulu. Setelah itu eksekusi baru dilakukan. Dan sekarang ini mungkin waktu yang sangat ditunggu-tunggu ketika kalau kita melihat pada eksekusi pertama dilakukan pada saat akhir pekan ataupun weekend seperti itu, masih ingat pada waktu itu dilakukan pada Sabtu malam ataupun Minggu dini hari. Sekali lagi untuk pekan ini kami tidak tahu apakah eksekusi akan dilakukan pada pekan ini ataupun pekan depan. Begitu Arif Fadil. Ya, Winnie, tentunya kita akan sepanjang 2 jam ke depan ini akan itu eksekusi baru dilakukan. Dan sekarang ini mungkin waktu yang sangat ditunggu-tunggu ketika kalau kita melihat pada eksekusi pertama dilakukan pada saat akhir pekan ataupun weekend seperti itu, masih ingat pada waktu itu dilakukan pada Sabtu malam ataupun Minggu dini hari. Sekali lagi untuk pekan ini kami tidak tahu apakah eksekusi akan dilakukan pada pekan ini ataupun pekan depan. Begitu Arif Fadil. Ya, Winnie, tentunya kita akan sepanjang 2 jam ke depan ini akan juga perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk juga apa yang bisa digali dari tempat Anda mengabarkan pagi ini di Cilacap, Jawa Tengah, Winnie. Tapi ada satu juga kabar informasi, Winnie. Ini kamu tahu nggak kalau pasar Tanah Abang, maksud kami bukan pasar, dalam artian sejumlah warga di kawasan Tanah Abang begitu ya, tempat tinggalnya disebut semi permanen ini musnah terbakar begitu sejak kemarin. Dan dampak dari kebakaran ini kita memiliki kabarnya dan visualnya untuk Anda pemirsa. Sedikitnya sejumlah ataupun juga ribuan penduduk begitu ya yang berada di kawasan lokasi kebakaran ini membuat juga dampak bagi sejumlah infrastruktur transportasi yang juga memang berada di lokasi tersebut terganggu begitu ya. Kalau kita lihat di gambar saat ini, yang terganggu adalah perjalanan kereta api komuter lain di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ribuan calon penumpang jurusan Serpong hingga Rangkas Bitung dan juga Bogor terlantar hingga berjam-jam di stasiun Tanah Abang. Terganggunya perjalanan kereta disebabkan sebagian rel yang berada di kawasan Kebon Melati tertutup kobaran api sehingga tidak bisa dilalui kereta. Ironisnya, banyak penumpang yang tidak mengetahui penyebab terganggunya perjalanan kereta api lantaran tidak ada pemberitahuan dari petugas stasiun. Sebagian calon penumpang mengaku akan beralih ke moda transportasi lainnya seperti angkot dan bus agar bisa sampai ke rumah mereka. Jadi perlintasan kereta api yang berada di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemirsa dan juga Winnie. Dan pagi ini tentunya banyak sekali warga yang perlu kita sorot, dalam artian banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan pada pagi hari ini dan juga tentunya mengganggu sejumlah aktivitas warga pagi ini. Ada sedikitnya 1.600 warga yang harus mengungsi akibat peristiwa di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Tidak hanya kebakaran yang melanda di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tapi kebakaran juga terjadi kemarin di gudang tas di kawasan Petojo Selatan, Gambir. Ini masih di kawasan Jakarta Pusat, pemirsa, serta di kawasan padat penduduk di kawasan Gajah Mada. Dan juga kebakaran kami pantau juga melanda 4 ruko begitu yang ada di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Kami rangkum kabarnya untuk Anda berikut ini. Sebuah rumah mewah yang juga dijadikan sebagai gudang penyimpanan tas wanita ini habis terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. 15 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan api. Kebakaran juga terjadi di permukiman padat kawasan Gajah Mada, Jalan Pembangunan, Jakarta Pusat. 2 rumah semi permanen yang dijadikan tempat rumah makan dan tempat kos hangus terbakar. Pemilik rumah pingsan saat mengetahui rumahnya habis terbakar. Di Batam, Kepulauan Riau, kebakaran melanda sedikitnya 4 ruko yang dijadikan tempat penyimpanan mainan anak dan tempat kos. Kebakaran itu terjadi cepat lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tim TV One mengabarkan.
Ya, fokus perhatian kami saat ini ingin mengetahui. Yang terdekat dari kami adalah di kawasan Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat, akibat kebakaran yang terjadi sepanjang hari kemarin begitu. Kabarnya titik-titik api, sejumlah titik api masih cukup sulit untuk dipadamkan dan juga 1.600 warga saat ini sedang mengungsi. Bahkan juga ada korban jiwa yang harus mungkin terenggut begitu dari musibah kebakaran yang terjadi sejak kemarin siang ini. Baik, Indriani Dewi akan mengabarkan secara langsung dari lokasi peristiwa kebakaran ini. Ya, silakan dengan laporan Anda, Rere. Ya, Arif, memang saat ini saya berada di tempat lokasi kejadian kebakaran yang memang kemarin sore sekitar pukul 5 terjadi kebakaran di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kebakaran ini menghanguskan sekitar 400 rumah yang ada di RW 12 dan RW 14. Dan sekitar ribuan orang ataupun ribuan korban yang menjadi korban dari kebakaran ini saat ini, pagi ini, mulai mendatangi lokasi kebakaran mereka untuk melihat rumah mereka masing-masing. Mereka di sini membersihkan puing-puing bekas kebakaran di rumah mereka dan juga menyisihkan ataupun mengambil harta benda mereka yang masih tersisa. Dan seperti inilah keadaan yang ada di Kebon Melati, Tanah Abang. Pasca kebakaran, memang 400 rumah yang ada di RW ini memang habis terbakar dan tidak ada yang tersisa. Dan saat ini ada 1.600 pengungsi yang ada di posko pengungsian, dan untuk korban yang tewas ada 3 orang korban dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dan untuk kerugian yang ditafsir dalam bencana ataupun dalam kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Ya, Arif. Tadi ada kabar salah satunya adalah infrastruktur transportasi perlintasan kereta yang juga terganggu ya akibat kebakaran ini. Apakah memang sudah dipastikan bisa berjalan normal pagi ini mengingat banyak sekali pengguna komuter lain yang akan mengawali aktivitas mereka pagi hari ini, Rere? Ya, memang Arif, memang kemarin sore ada gangguan dari kereta api listrik. Namun kami tadi memantau bahwa sudah tidak ada lagi gangguan dari kereta dan perjalanan menggunakan kereta sudah bisa berjalan dengan normal, Arif. Iya, lalu dengan kondisi dalam artian bantuan makanan dan juga tempat tinggal, selimut dan lain sebagainya, apakah sudah bisa tersalurkan dengan baik pada pagi hari ini? Beda. Ya, memang Arif, ada beberapa posko pengungsian, yaitu diantaranya ada di RW 12 dan juga ada di parkiran aneka tambang. Dan untuk pengungsian memang sudah didirikan oleh warga setempat dan mereka hanya makan seadanya ataupun belum ada bantuan dari pemerintah ataupun bantuan makanan dan juga obat-obatan. Dan kami tadi memantau bahwa mereka juga makan hanya seadanya, yaitu mie instan, dan juga ada pun bantuan dari puskesmas terdekat, yaitu mereka memberikan selimut untuk mereka tidur. Seperti itu, Arif. Satu lagi, Rere, ini terkait dengan informasi yang disebutkan sebelumnya bahwa mayoritas rata-rata pemukiman warga yang ada di kawasan Kebun Kacang ini atau di lokasi kebakaran ini begitu, ini terbuat dari bahan semi permanen begitu ya, bangunan semi permanen. Apakah memang benar adanya kalau yang dari Anda lihat di sekeliling Anda, karena Anda mungkin bisa sedikit memperlihatkan kepada pemirsa kondisi real seperti apa di lapangan, memang apakah terlalu banyak bahan-bahan semi permanen begitu yang memang mudah terbakar, Rere? Iya, Arif, memang dapat dilihat bahwa di sini kebanyakan bangunan memang semi permanen dan bisa dilihat bahwa memang bangunan di sini mudah terbakar. Di antaranya saja tadi saya menemukan seng-seng ataupun asbes yang dimana untuk menutupi rumah mereka, dan sampai saat ini kami melihat pasca kebakaran ludes ataupun habis terbakar dan yang tersisa hanya puing-puing tembok saja, Arif. Dan di sini terlihat bahwa memang banyak kayu-kayu ataupun banyak seng dan asbes seperti itu.
Arif. Rere, sambil kita melihat gambar ini, saya sedikit mungkin ingin mengingatkan saja begitu bahwa tadi ada banyak anak kecil yang lalu lalang di sekitar Anda. Saya khawatir bila mana memang ada benda-benda tajam gitu yang tersisa di lokasi, bisa saja mengenai mereka begitu saat mereka berada di lokasi. Memang apa sih yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat pagi ini? Mengais-ngais barang yang mungkin masih bisa dipergunakan atau apa begitu, Rere? Ya memang Arif, pagi ini memang warga sudah mulai mendatangi rumah mereka masing-masing dan mereka untuk membersihkan rumah mereka dari puing-puing bekas kebakaran dan juga mereka masih mencari sisa-sisa harta benda mereka yang masih bisa diambil. Dan di sini memang banyak sekali warga yang terlihat di sini, mereka mendatangi rumah mereka masing-masing dan melihat keadaan rumah mereka seperti itu. Fadil. Oke, baik Rere. Terima kasih untuk informasi sementara ini di pagi hari ini kepada kami di Apa Kabar Indonesia, Rere. Perbarui informasi di program-program kami selanjutnya mungkin. Terima kasih. Selamat bertugas kembali dan Ruwini Carita akan hadir ke hadapan Anda sesaat lagi pemirsa. Tentunya dengan informasi yang bisa kita terima pagi ini dari kawasan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami akan kembali. Sekitar pukul 5 pagi, 2 terpidana mati berangkat dari Lapas Kerobokan menuju Bandara Ngurah Rai, Bali. Pengawalan super ketat berlaku untuk Andrew Chen dan Yuran Sukumaran. 2 mobil lapis baja Barakuda milik Brimob Polda Bali dikerahkan untuk mengangkut 2 pria asal Australia tersebut. Mereka memasuki landasan penerbangan melalui pintu VIP Bandara Ngurah Rai. Pesawat terbang dari Wings Air inilah yang membawa 2 terpidana mati Bali 9. Pesawat mendarat di Bandara Tunggul Wulung sekitar pukul 8 pagi dengan kawalan ketat 2 jet tempur Sukhoi. Para terpidana kemudian menuju Lapas Nusa Kambangan dengan 2 mobil Barakuda Brimob Polda Jawa Tengah. 2 helikopter mengawal dari udara hingga konvoi tiba di Lapas Nusa Kambangan. Sepanjang proses pemindahan, kawasan Bandara Tunggul Wulung dijaga ketat pasukan Kopassus dan Brimob yang juga melarang setiap jurnalis dan warga untuk mendekat. Sementara itu, pemindahan terpidana mati warga Nigeria Rahim Agbaje Salami dari Lapas Madiun, Jawa Timur juga berlangsung Rabu dini hari. Kekasih Rahim tidak kuasa menahan sedih karena tidak sempat berpamitan. Pemindahan berlangsung melalui jalur darat dengan pengawalan ketat anggota Brimob. Rahim dipastikan sudah berada di ruang isolasi Lapas Nusa Kambangan, sedangkan pelaksanaan eksekusi terhadap dirinya tinggal menunggu waktu. Tim TV One mengabarkan. Semprot secara merata agar kuman mati. Kiss Spray. Kembali bersama saya, Ruwini Carita, pemirsa langsung dari Dermaga Wijayapura di kawasan Cilacap, Jawa Tengah untuk sedikit memberikan gambaran, untuk sedikit memberikan penjelasan kepada Anda bagaimana perkembangan terkait dengan rencana eksekusi tahap kedua terhadap 9 terpidana mati. Dan saya akan memberikan gambaran pada Anda pagi hari ini. Setiap harinya kami, seperti biasa rekan-rekan media selalu datang ke Dermaga Wijayapura ini karena memang di sini batas kami untuk memberikan laporan langsung kepada masyarakat ataupun kepada seluruh pemirsa di Indonesia. Berbicara mengenai sterilisasi. Sterilisasi sendiri sudah dilakukan sejak kemarin dan hanya pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang hanya mempunyai kepentingan tertentu yang bisa masuk ke dalam LP Nusa Kambangan. Ini berbeda tentunya dengan hari-hari biasa. Kalau tidak ada rencana eksekusi, siapa saja boleh bisa masuk ke dalam LP Nusa Kambangan. Dan pada pagi hari ini memang belum terlihat keluarga dari terpidana datang untuk menjenguk ataupun sekedar ingin bertemu kepada para terpidana tersebut. Berbeda dengan kemarin pemirsa,
1 hari kemarin eskalasi untuk pengamanan ditingkatkan. Kemudian juga untuk para keluarga terhadap terpidana mati itu sendiri. Kami melihat ada bapak angkat sekaligus saudara angkat dari Andrew Chan yang datang ke sini untuk bertemu dengan Andrew Chan. Tapi sekali lagi informasi yang kami dapatkan, mereka belum berhasil untuk menemui Andrew Chan sendiri. Dan ada juga keluarga dari terpidana Sergei Louis, warga negara Perancis yang memang datang ke sini bersama dengan keluarga besarnya, kakak, adik, dan juga membawa sekaligus anak dari Sergei Louis. Istrinya juga hadir, Sabine Louis hadir di sini untuk membawa anaknya yang kira-kira masih berusia 5 tahun. Dan dikabarkan memang keluarga dari Sergei Louis ini berhasil menemui Sergei Louis sendiri. Dan juga ada keluarga dari Roberto yang datang ke sini, termasuk dengan perwakilan dari kedutaan besar Brazil yang datang ke sini. Ada beberapa kabar memang yang mengatakan bahwa keluarga dari terpidana mati tersebut ada yang bisa masuk menemui dan juga ada yang belum berhasil menemui. Ini terkait juga dengan kabar yang beredar ketika kita mendengar bahwa ada beberapa orang narapidana yang sudah ada dalam isolasi seperti itu. Ketika berbicara mengenai isolasi, juga ada yang mengatakan ini simpang siur kabarnya. Dalam sel isolasi tersebut memang ada di LP Besi. Mereka bisa menemui pihak keluarganya, kemudian juga bisa melakukan permintaan apapun terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan selama rentang waktu untuk akan segera dilakukan eksekusi. Dan ada kabar juga ketika mengatakan bahwa 4 terpidana mati ini sudah berada di isolasi. Kabarnya yang beredar adalah Pemikiran Sukumaran, kemudian Andrew Chan, serta 2 warga negara asing lainnya seperti Roberto dan juga Rahim berada dalam isolasi. Kalau berbicara mengenai isolasi ini, pemirsa, itu berarti memang tidak akan lama ketika seorang terpidana itu berada dalam sel isolasi untuk dilakukan eksekusi. Tapi sekali lagi, kabar tersebut masih simpang siur. Kami hanya memberikan informasi kepada Anda mengenai kebenaran kabar mengenai eksekusi terpidana mati itu sendiri. Dan bisa dipastikan 9 orang terpidana mati sudah berada di LP Nusa Kambangan sendiri. Kami masih menunggu kapan rencananya kira-kira eksekusi ini akan segera dilakukan. Demikian pemirsa laporan saya langsung dari Dermaga Wijayapura di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Sesaat lagi kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia.